Budaya positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, dan ini puncaknya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Sedangkan yang kelima, guru sebagai manajer. Kita sebagai guru bisa memposisikan diri tergantung dengan situasi antara 5 posisi kontrol tersebut. Untuk menciptakan kelas yang kondusif, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Ketika terjadi permasalahan kepada murid kita, maka kita bisa menanganinya dengan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak yang berbuat salah jangan langsung dikucilkan, tetapi stabilkan dulu identitasnya, baru validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, yakni peraturan yang sudah dibuat secara sukarela dan secara sadar. Ini demi lembaga kita mestinya membudayakan budaya yang positif. Apa itu budaya positif? Jadi disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita hanya menuntut mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, tetapi tidak menyampaikan aturan yang sudah ada, seperti itu. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang kita inginkan. Jadi kita menangani anak-anak itu, titik akhirnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya hanya bahas sekilas. Kemudian dari motivasi perilaku manusia itu, kita memposisikan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu tidak mutlak, tetapi tergantung kebutuhan anak didik kita. Kita bisa menjadi orang yang menghukum. Misalnya ada pelanggaran, memang sudah nggak ada solusi lain, kita ngasih posisi menghukum. Ada membuat merasa bersalah, misalnya ini sudah jam berapa kok masih belum datang, kok baru datang, itu posisi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, saya nggak perlu jelaskan banyak. Kemudian sebagai pantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebenarnya posisi kontrol teratas itu sebagai manajer. Kita itu hanya mengarahkan, tidak perlu memantau, tidak perlu menjadi teman, tidak perlu membuat merasa bersalah, apalagi menghukum. Kemudian tadi tentang restitusi sudah dijelaskan oleh Bu Lina, cuma saya sedikit menegaskan. Yang dimaksud ini cara menurut saya efektif, dan saya tidak mengatakan ini gagal, karena saya melihat ada beberapa hasil. Jadi untuk mengatasi anak yang melanggar, pertama harus menstabilkan identitas. Ketika tahap 1 ini, kita mendukung 100% ke anak. Saya tahu kamu masih muda, kamu pasti pengen bebas dan lain-lain. Di dalam menstabilkan identitas itu maksudnya anak ketika bersalah, jangan sampai langsung dia dibuat bersalah, tapi kita dukung 100%, namanya menstabilkan identitas. Dukungnya bukan kamu buat bersalah, jangan gitu, tapi saya paham kamu masih muda dan lain sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini maksudnya bagaimana? Validasi tindakan yang salah ini posisi kita sudah 50%. Jadi kita 50% mendukung, 50%
50% kita sudah menanyakan. Salah satu contohnya begini. Salah satu contohnya, misalnya anak sudah berbuat salah. Kamu kan pengen bebas, nak, tidak mau ikut kelas walaupun ada di sekolah. Apakah ada cara lain? Seandainya kamu menyalurkan kemauannya itu selain ada di luar kelas itu kan seakan-akan sudah 50%. Baru setelah yang ketiga ini yang paling penting, menanyakan keyakinan. Kamu tahu aturan di sekolah seperti apa? Kamu punya cita-cita enggak? Bagaimana kamu bisa nyampai cita-cita kalau kamu tidak ikut aturan begitu? Itu yang bisa disampaikan karena waktunya sebentar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.